Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Ramadan, NIM 2019 1037 0311 198 dari kelas Jaringan Komputer D dengan dosen pengampu Pak Dena Regata, Akbi Eskom Mkom, Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai HSRP Configuration Guide. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sedikit memberikan penjelasan dari objektif HSRP itu sendiri. Jadi HSRP ini dia merupakan konsep yang mempunyai tujuan untuk menyediakan perangkat gateway default. Nah, di sini ada 3 poin. Poin pertama, configure and HSRP active router. Poin kedua, configure and HSRP standby router. Dan poin terakhir, verify HSRP operation. Langsung saja ke instruksinya, Nah, pada part 1 kita disuruh verifikasi konektivitas terlebih dahulu. Seperti yang ada di instruksi pada step 1. Step 1 ini kita lacak dulu jalur PCA ke web server. Nah, cara melacaknya kita buka dulu pada poin A ini disuruh membuka command prompt pada PCA. Nah, setelah kita membuka command prompt, kita inputkan inputan yang tertera di sini, tracer, dua nol sembilan 165 200 226. Jadi hasil dari jalur yang terdapat pada PCA seperti ini, jadi dia mengarah dulu ke S1, terus router 1, router 2, internet, baru ke web server. Jadi yang tertera pada baris pertama ini merupakan alamat yang terdapat pada router 1, yaitu interface G0/1. Nah, selanjutnya pada step 2 kita mengulangi hal yang sama namun pada objek yang berbeda, yaitu pada PCB. Rute dari PCB. Kita kok buka command prompt juga. Nah, setelah kita membuka command prompt, kita inputkan perintah yang seperti PCA tadi. Tracer 209 165 200.226. Berbeda halnya dengan PCA tadi, pada PCB ini dia mengarah ke S3, R3, R2, internet, lalu finalnya ke web server. Jadi pada baris pertama ini 192.168.1.3 merupakan alamat yang terdapat pada R3 itu sendiri, G0/0. Terus lanjut ke step 3. Pada step 3 ini kita disuruh mengamati jaringan saat R3 tidak tersedia. Pada poin A kita disuruh mendelete
link yang ada pada R3 dan S3. Kita hapus dulu. Nah, setelah kita delete, masuk ke poin B. Pada poin B ini disuruh membuka command prompt pada PCB. Nah, kita menginputkan hal yang sama seperti tadi, tracer untuk melacak. Hasilnya dia akan request timeout karena memang link yang terdapat pada root R3 dan S3 ini merupakan rute dari PCB untuk ke web server. Jadi dia akan request timeout karena sudah di delete linknya. Nah, setelah itu masuk ke poin D. Nah, pada poin D ini kita milih connection. Nah, setelah kita pilih connection, pilih cover strike through. Pilih yang ini, kita arahkan ke S3. Nah, pada S3 kita milih Gigabyte Ethernet 02, terus arahkan ke R3. Ke R3 kita memilih Gigabyte Ethernet 0/0. Nah, setelah kita lakukan, lanjut ke poin F. Nah, setelah link pada S3 dan R3 ini udah disambung, kita lakukan ulang perintah yang tadi command prompt pada PCB. Di sini kita disuruh mengirim ping pada alamat ini 209.165.200.226. Kita enter. Nah, hasil pingnya seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke part 2. Nah, pada part 2 ini kita disuruh konfigurasi HSRP active and standby router. Masuk ke step 1. Pada step 1 ini konfigurasi HSRP pada R1. Kita konfigurasi dulu pada R1-nya. Kita disuruh menginput interface. Kita enable dulu, terus nah, kita interface key 0/1. Setelah itu masuk ke poin B. Nah, pada poin B ini kita menentukan dulu nomor versi protokol yang ada di R1, yang dimana versi terbarunya yaitu versi 2. Kita inputkan lagi standby version 2. Nah, setelah kita inputkan, masuk lagi ke poin C. Nah, pada poin C ini kita mengkonfigurasi alamat IP dari virtual default gateway. Perintahnya seperti yang ada di modul di samping sini. Kita standby 1 terus IP 192.168.1.254. Habis itu enter. Nah, setelah itu kita masuk ke poin D. Nah, pada poin D ini kita menentukan router aktif untuk grup HSRP. Perintahnya seperti ada yang di samping. Kita standby
di samping sini standby 1 priority 150. Setelah itu masuk ke poin E. Nah, pada poin ini kita menginputkan standby 1 prime. Nah, sudah kita inputkan. Masuk ke step 2. Nah, pada step 2 ini kita disuruh konfigurasi HSRP pada R3. Jadi di sini kita melakukan hal yang sama seperti router 1 tadi, namun hanya dari step 1B dan 1C saja. Kita buka router 3. Lalu kita enable dulu. Terus Nah, setelah itu kita masukkan interface dahulu. Oke, 0/0. Setelah itu standby version 2. Setelah itu standby 1 IP 192.168.1.254. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke step 3. Nah, pada step 3 ini kita disuruh verifikasi HSRP configuration. Nah, pada poin A ini kita disuruh verifikasi dengan perintah show standby. Nah, kita lakukan dulu pada R1. Kita show standby. Nah, seperti ini hasilnya sesuai dengan yang ada di samping sini. Setelah itu kita lakukan lagi pada R3. Show standby. Show standby. Nah, hasilnya sama juga seperti yang ada di samping. Nah, pada R1 ini which router is the active router. Nah, di sini dia state is active, terus MAC address-nya ini, MAC address-nya, lalu virtual IP-nya seperti ini. Terus priority-nya seperti ini. Sama juga pada R3. Nah, pada R3 juga ini MAC state is standby. Terus MAC address-nya. Setelah itu virtual IP-nya. Dan yang terakhir ini priority-nya. Setelah itu kita masuk ke poin B. Nah, pada poin B ini dilakukan, kita menggunakan perintah show standby brief pada R1 dan R3 untuk melihat ringkasan status HSRP. Langsung saja pada R1 kita menginputkan show standby brief.
Nah, hasilnya seperti ini. Standby-nya, terus virtual IP-nya. Sedangkan pada R3, so standby brief. Hasilnya seperti ini. Standby-nya, terus virtual IP-nya. Setelah itu, kita masuk ke poin C. Nah, pada poin C ini kita disuruh mengubah default gateway address for PCA, PCB, S1, and S3. Langsung saja pada PCA, kita masuk ke IP configuration, kita mengubah default gateway. Di sini ditambahkan 254. Hal yang sama juga pada PCB, IP configuration-nya, lalu default gateway-nya 254. Selanjutnya ke S1. Kita enable dulu. Setelah itu kita memasukkan IP default gateway 192.168.1.254. Kita lakukan hal yang sama pada S3. Enable terlebih dahulu, konfigurasi terminal terlebih dahulu. Setelah itu menginputkan hal yang sama seperti tadi. IP default gateway 192.168.1.254. Nah, setelah itu kita masuk ke part 3. Nah, pada part 3 ini kita mengamati observe HSRP operation pada step 1, make the active router become unavailable. Jadi pada step 1 ini kita jadikan router aktif tidak tersedia terlebih dahulu. Yang dimana kita disuruh membuka command prompt pada PCB. Lalu kita inputkan tracer 209.165.200.226 seperti yang ada di samping ini. Kita enter. Nah, jadi pada PCB ini dia terhubung ke R1 dari PCB ini. Karena memang di sini pada baris pertama merupakan alamat dari R1. Setelah itu masuk ke step 2. Nah, pada step 2 ini kita disuruh memberhentikan link to R1. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita delete dulu. Pilih delete di pojok kiri atas. Kita arahkan ke R1 yang ke S1. Nah, setelah kita delete, kita menginput kembali ke PCB tadi. Kita buka command prompt. Kita tracer. Nah, di sini dia terhubung kembali ke
router 3, R3 yang dimana link pada S1 yang ke R1 ini sudah di-delete. Karena memang di sini R3 merupakan router aktif. Nah, setelah itu masuk ke poin B, kita return to PCB seperti yang kita lakukan tadi. Nah, lanjut ke step 3. Nah, pada step 3 ini kita disuruh mengembalikan link yang ada pada R1 yang ke S1 tadi. Kita pilih connection, terus copper strike through, kita arahkan ke S1. Kita pilih gigabyte Ethernet 0/2, diarahkan ke R1, gigabyte Ethernet 0/1. Nah, setelah itu, setelah kita mengkoneksi ulang, masuk ke poin B. Nah, pada poin B ini kita disuruh execute address from PCB to the web server. Kita buka PCB, lalu command prompt, dan ulangi perintah yang tracer tadi. Kita coba kembali command prompt. Nah, hasilnya seperti ini karena memang sebelumnya tadi lampu hijaunya belum menyala, dia tidak akan terhubung ke ke R1. Nah, di sini dia terhubung ke R1 kembali karena memang lintasannya sudah atau rutenya sudah kembali seperti tadi, sudah ditambahkan link. Jadi rute pada PCB sendiri dia ke S3, terus ke S1, ke R1, ke R2, setelah ke R2 ke internet, dan finalnya ke web server. Mungkin seperti itu. Saya cukupkan sampai di sini untuk pembahasan HSRP Configuration Gate. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.